Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurbina, Husna, dan Nurfatia akan membahas tentang perkembangan sains dan tokoh ilmuwan pada masa kejayaan pendidikan Islam. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak. Perkembangan sains pada masa kejayaan pendidikan Islam. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan agama lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu pengetahuan atau sains. Kedua sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, mengajak kaum muslimin untuk mencari dan menuntut ilmu, serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Ada banyak ayat yang menganjurkan manusia untuk memperhatikan dan menyelidiki alam semesta dan segala fenomena yang terjadi di dalamnya. Antara lain, yaitu surah Al-A'raf ayat 7 dan 185 dan surah Al-Imran ayat 3 dan 190. Ketika banyak orang menulis dan berbicara tentang dunia muslim, mereka cenderung lebih membatasinya dengan negara-negara Arab daripada masyarakat muslim lainnya. Sedikit sekali orang yang menyadari bahwa peradaban Islam tidak hanya berjalan di tempat saja, melainkan malah sebaliknya, ia adalah peradaban ekspansif yang merangkul berbagai ras dan bangsa ke dalam satu tradisi Islam. Astronomi adalah salah satu ilmu pengetahuan terkuno bagi orang-orang muslim. Pada awal tahun 750 Masehi, Khalifah Bani Abbasiyah Harun al-Rasyid telah mendirikan observatorium di Damaskus, di mana kajian astronomi dan berbagai eksperimen dilakukan. Banyak ahli astronomi muslim seperti Al-Farghani 850 Masehi, Al-Battani 858 sampai 929 Masehi, dan Thabit bin Qurra 826 sampai 1 Masehi berhasil membuat eksperimen, teori dan pandangan kosmologi Islam lebih maju. Para pakar kimia adalah orang yang pertama yang mempraktikkan metode eksperimen. Al-Razi adalah pakar kimia yang karyanya berisi keterangan yang sangat jelas tentang proses kimia dalam topik-topik seperti peleburan baja, sublimasi, pengelolaan, dan lain sebagainya. Al-Biruni adalah pakar fisika yang terkenal dengan penentangannya terhadap aliran fisika Aristoteles, khususnya pada gerakan dari ruang motion dan speech, yang ternyata diserang bukan hanya dengan rasio semata, tetapi juga dengan observasi. Tokoh ilmuwan pada masa kejayaan pendidikan Islam. 1. Al-Khwarizmi. Nama beliau juga diserap dalam bahasa Spanyol, Guarismodan, dalam bahasa Portugis, Algarismo, yang berarti digit. Kata aljabar berasal dari kata aljabar, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam buku beliau. Kata logaritma dan logaritma diambil dari kata algoritmi, latinisasi dari nama beliau. 2. Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu hingga beliau dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizamiyah, yaitu sebuah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri di Baghdad tahun 484 Hijriah. Beliau telah mengembara di beberapa tempat seperti Mekkah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem untuk berjumpa dengan ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Yang ketiga, Al-Mawardi. Abu Al-Hasan Ali ibnu Muhammad ibnu Habib Al-Mawardi 972 sampai 448 Hijriah atau 1500
1058 adalah seorang ahli fikih dari Irak. Al-Mawardi lahir di kota Basra, Irak. Disinilah beliau belajar fikih dari Abu Al-Wahid Al-Sirami dan kemudian pindah ke Baghdad untuk berguru pada Syekh Abdul Hamid dan Syekh Abdallah Al-Baqi. 4. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual yang paling terkemuka di dunia. Selain sebagai bapak sosiologi, beliau juga dijuluki sebagai bapak ekonomi karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami tampilkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.